Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Zaini Muttaqin Akif di akun YouTube ZMR Channel. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subscribe, like, dan komen terlebih dahulu agar saya lebih bersemangat membuat video pembelajaran untuk bekal kita belajar di rumah. Sebelum kita mulai pelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Setelah kalian berdoa, silahkan kalian persiapkan buku dan alat tulis kalian untuk mencatat atau menulis hal-hal yang perlu kalian catat yang ada dalam video pembelajaran berikut ini. Pesan untuk tidak men-skip video ini karena ada tugas yang harus kalian selesaikan baik di awal, di tengah ataupun di akhir video. Karena tugasnya tidak ada di akhir. Mari kita belajar. Pada kesempatan kali ini kita masih belajar tema 6 subtema 2 muatan pelajaran bahasa Indonesia tentang menjelaskan isi teks media cetak melalui peta konsep. Media cetak mengandung berbagai informasi. Untuk dapat menjelaskan informasi, isi teks di dalam media cetak, perhatikan langkah-langkah berikut. 1. Perhatikan judul dalam teks dalam media cetak tersebut. Kedua, bacalah teks dengan seksama. 3. Temukan informasi penting beserta kata kunci dalam setiap paragraf. Jika kamu tidak mengetahui makna kata kunci tersebut, carilah di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Kemudian yang keempat, pahamilah setiap informasi penting. Dan yang kelima, tuliskan kembali informasi penting dan kata kunci yang telah kamu pahami dengan menggunakan bahasamu sendiri. Nah, salah satu cara untuk menjelaskan isi teks adalah dengan membuat peta konsep. Peta konsep merupakan cara untuk menyajikan ide atau informasi penting dalam bentuk cabang. Nanti di slide berikutnya akan ada contoh peta konsep. Pada peta konsep, informasi penting yang telah dipahami biasanya dihubungkan dengan informasi lain yang ditulis dalam bentuk kata kunci atau gambar. Melalui peta konsep, sekumpulan data atau informasi diolah dengan cara tertentu sehingga dapat dipahami oleh si pembaca. Coba perhatikan teks bacaan berikut ini. Nanti setelah ini akan ada soal yang harus kalian kerjakan. Wood fire merupakan cara memasak makanan dalam tungku besar yang terbuat dari batu bata merah. Di bagian mana ada kayu bakar menyala, cara memasak ini biasanya digunakan untuk membuat pizza tradisional atau biasa disebut pizza klasik kayu bakar. Namun ternyata teknik ini juga kerap digunakan koki internasional untuk memasak. Hasilnya adalah makanan yang memiliki keunggulan tertentu. Saya lebih suka teknik kayu api karena menghasilkan aroma yang khas dan matangnya pas. Masakan yang bisa lebih lezat, ujar Jacob Burrell, eksekutif chef catering saat menu positif barunya, Kamis 20 Juli 2017. Hal yang sama diutarakan Ismawan, koki yang sudah malang melintang di hidangan Uni Emirat Arab, Oman, Indonesia. Ismawan mengunggulkan cara tersebut untuk mendapatkan aroma khas dari bahan dasar, juga warna gosong yang tidak pahit. Hasilnya bagus kalau masakan segar seperti sayur langsung dimasukkan ke sana, dikasih racikan butter, lalu tutup aluminium foil. Jelasnya artikel ini diunduh dari Kompas. Cara masak wood fire.
Pertanyaan yang harus kalian kerjakan: 1. Tuliskan informasi penting beserta kata kunci yang terdapat dalam setiap paragraf pada teks berikut. Teks tadi ya, silahkan kalian tulis informasi penting. 2. Lengkapilah peta konsep berikut berdasarkan informasi penting dan kata kunci yang kamu temui. Teknik memasak wood fire, pengertian wood fire itu apa, kelebihan wood fire, kemudian contoh makanan. Lah ini namanya peta konsep yang tadi di awal sudah disebutkan. Berikutnya membuat kesimpulan isi teks media cetak. Agar lebih mudah dan cepat dalam memahami isi teks media cetak, kamu dapat membuat kesimpulan. Kesimpulan dibuat dengan cara mengambil intisari dari informasi teks berdasarkan apa yang telah diuraikan melalui poin-poin peta konsep. Selain itu, kamu juga perlu memperhatikan pemilihan kata dan ejakan yang kamu gunakan saat membuat kesimpulan. Jadi saat membuat kesimpulan, kamu harus memperhatikan kata-kata yang sesuai. Berikutnya, menjelaskan isi teks media cetak melalui pokok pikiran. Sebuah teks, termasuk teks media cetak, memiliki pokok pikiran di dalamnya. Pokok pikiran terdapat di dalam setiap paragraf pada teks yang disajikan. Umumnya, pokok pikiran di dalam suatu paragraf terkandung dalam kalimat pokok atau kalimat utama yang berada di awal paragraf. Dengan mengetahui pokok pikiran setiap paragraf, kamu dapat menjelaskan isi teks. Coba perhatikan contoh berikut ini. Embun terbentuk dari proses perubahan uap air menjadi titik air. Proses terbentuknya embun ini biasanya terjadi pada malam hari saat suhu udara cukup dingin. Saat udara dingin, udara tidak mampu menampung uap air dalam jumlah banyak. Uap air yang tidak mampu ditampung itulah yang kemudian berubah menjadi titik air atau embun. Kalimat utamanya yaitu embun terbentuk dari proses perubahan uap air menjadi titik air. Ini kalimat utama yang ada paragraf di kolom warna biru. Kemudian pokok pikirannya ya, atau inti ceritanya itu proses pembentukan embun. Bacalah teks media cetak berikut kemudian dikerjakan soalnya. Sebelum lanjut, silahkan kalian baca terlebih dahulu ya, teks berikut. Nanti di akhir akan ada soal tambahan. Ini soal yang harus kalian kerjakan. Nomor 3, tuliskan pokok pikiran dari setiap paragraf pada teks tersebut. Catat dalam tabel di bawah ini. Paragraf ke-1, 2, 3, 4. Pokok pikirannya apa? Karena setiap paragraf memiliki pokok pikiran tersendiri. Kemudian yang keempat, berdasarkan pokok pikiran yang telah kamu tentukan, tuliskan isi teks tersebut menggunakan bahasa kalian sendiri. Ada 4 soal yang harus kalian kerjakan, silahkan kalian kerjakan. Terima kasih, selamat menyaksikan dan selamat belajar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.